saya bersama Koat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Hati-hati, pegang itu, talinya. Bentar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalimantan Barat memiliki bentang alam menantang yang sangat cocok untuk menjadi medan petualangan. Hutan dan alamnya masih menyimpan beragam potensi yang menarik untuk kami jelajahi. Petualangan saya bersama Koat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang akan menyusuri hutan di Kalimantan Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kaki kami pun menjejak di salah satu sudut hutan dataran rendah yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Medan yang menantang serta suhu yang cukup lembab menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami menjaga stamina. Bisa nih dimanfaatin juga. Ini tuh kalau saya lihat ini adalah jamur kuping atau jamur tiram, dan pastinya ini bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Jamur tiram banyak kita jumpai saat musim penghujan di tempat yang memiliki kelembapan tinggi. Di alam liar, jamur kayu ini banyak tumbuh di batang pohon yang sudah ditebang atau kayu yang sudah lapuk. Tersebar di daerah tropis dan subtropis, jamur berwarna putih ini bisa memiliki lebar hingga 20 cm. Aman untuk dikonsumsi, jadi bisa saya ambil sebagai tambahan bekal petualangan kali ini. Lumayan dapat jamur untuk perbekalan. Di sini saya mau nyusul Safira sama Adel, kayak mereka udah jauh. Saf! Del! Tingginya semak belukar membuat kami harus ekstra hati-hati. Sebelum hari gelap, kami bertiga harus segera menemukan tempat yang ideal untuk membuat hemat. Vegetasi hutan di Kalimantan ini memang cukup rapat dengan curah hujan yang cukup tinggi dan tentunya dengan udara yang panas karena kita berada di garis khatulistiwa. Karena hutan ini termasuk dataran rendah, jadi cenderung tidak ada angin. Wah, ini kayaknya cocok deh untuk tempat kita membuat hammock karena 3 batang pohon ini sangat kokoh untuk membentuk segitiga. Selain memiliki penyangga yang kokoh, lokasi kali ini cukup terbuka. Intensitas cahaya di lokasi hammock juga cukup ideal sebagai tempat beristirahat. Faktor keamanan menjadi hal mendasar ketika kita membuat shelter di alam. Terlebih di hutan yang masih asing seperti ini, harus benar-benar kita pastikan lokasi jauh dari jangkauan binatang yang berbahaya. Butuh kerjasama tim untuk membuat hammock dari 2 gulung tali karmantel yang kami bawa. Setiap ikatan harus dipastikan kuat supaya bisa menopang beban saat kami naiki nanti. Sebentar lagi hammocknya udah mau jadi, dan habis ini kita bisa istirahat sejenak. Nah, ini kita udah mau selesai. Sekarang kita lagi mau buat tangganya.
Oke, akhirnya jadi. Kita akan buktikan kekuatannya. Kurang dari 1 jam, kerjasama kami pun membuahkan hasil. Shelter hammock sudah jadi dan bisa sebagai tempat istirahat sementara di tengah hutan Kalimantan Barat ini. Dan beruntungnya hari ini cuacanya cerah, jadi kita tidak perlu bikin ini ya, Flysheet kepala. aman sudah kayak gini. Wah, udah bisa istirahat nih kita. Bisa istirahat. Petualangan saya bersama Koat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Nah, sekarang saya mau memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan ini untuk dijadikan bahan makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun cukup nyaman, namun saya tidak boleh terlena untuk terus istirahat. Harus bergegas mencari tambahan bekal makanan di alam untuk mengisi perut guna menambah tenaga kembali. Karena kita lagi di hutan, jadi sudah pasti memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan hutan. Dan salah satu yang kita ambil adalah daun pakis. Bagi masyarakat Indonesia, jenis tanaman paku-pakuan satu ini memang sudah lazim untuk dikonsumsi. Hanya bagian pucuk dan daun mudanya saja yang bisa kita manfaatkan karena masih lunak. Sama halnya dengan jamur, salah satu tumbuhan tertua di muka bumi ini juga tumbuh di lokasi yang memiliki kelembaban tinggi. Pakisnya udah cukup untuk kita olah bertiga. Bisa mengisi perut ya. Pucuk pakis dan jamur tiram yang kami dapat akan kami olah secara sederhana saja. Pakis dan juga jamur yang sudah kita dapatkan mau diolah menjadi tumis pakis jamur supaya lebih ada rasanya. Nah, ini sekarang saya mau nyiapin bumbu-bumbunya dulu. Sama halnya dengan membuat tumis atau oseng pada umumnya. Bumbu-bumbu dasar hanya perlu kita potong tipis-tipis. Tidak perlu menunggu lama untuk mengeluarkan aroma bumbu yang ditumis di atas kompor portable yang kami siapkan. Selanjutnya, tinggal masukkan 2 bahan utamanya, serta campur dengan sedikit air hingga pakis dan jamur sedikit layu. Tumis jamur pakis. Keras tapi. Keras, Dia tuh lebih kayak kangkung, tapi ada pahitnya dikit. Oh gitu? Jamurnya enak banget. Meskipun menggunakan bumbu seadanya, namun rasa tumis pakis dan jamur kali ini sangat tidak mengecewakan. Ini jamur yang kita dapat itu udah cukup tua, jadi teksturnya itu lebih kenyal dari jamur yang masih muda, tapi masih bisa dikonsumsi dan kalau dicampur sama pakis ini rasanya, perpaduan yang luar biasa di tengah hutan. Kombinasi rasa yang tercipta membuat kami tak bisa berhenti untuk memasukkan suap demi suap. Ini enaknya sampai bikin saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menu penuh serat ini setidaknya cukup untuk mengganjal perut kami di tengah hutan. Waktunya istirahat sejenak sambil menyusun kembali strategi untuk melanjutkan petualangan kali ini. Petualangan saya bersama Koat Kopassus menyusuri hutan Kalimantan Barat masih berlanjut dalam rangka menyambut 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Hutan medan petualangan kami kali ini terbilang cukup unik, karena juga berbatasan langsung dengan wilayah perairan atau sungai. Setelah ini, aktivitas kita mau mencari ikan di sungai. Tapi, kita harus mencari kayunya dulu sebagai alat untuk memancingnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam selalu menyediakan, tinggal bagaimana cara kita dalam memanfaatkannya. Mana
batang pohon yang kita cari tuh kurang lebih kayak gini kan, Feb? Oh iya betul. Nah, ukurannya tuh yang nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Terus dia juga panjang karena itu kan buat kita mancing nanti. Meskipun banyak jenis tanaman, namun ada kriteria khusus batang pohon yang kami butuhkan untuk membuat joran pancing sederhana. Jadi tidak hanya kuat, tapi dia juga lentur. Makanya kita membutuhkan batang yang, nah segini aja cukup. Jadi kalau bersihin harus kayak gini ya, biar nggak patah ya, Del. Betul. Jangan melawan arah dari pembunuhnya. Meskipun nanti yang aktif memancing cuma satu orang, kami harus menyiapkan piranti cadangan. Oke. Ya, ini juga udah siap. Oke. Nah, udah ada 3. Berarti tinggal nyiapin tali dan juga kailnya. Kamu masih nyimpen kan? Masih dong. Yuk, lanjut yuk. Oke. Waktunya kembali ke lokasi hammock untuk menyiapkan peralatan. Setelah ini kita mau memancing dengan cara ngancar. Nah, ini kita lagi nyiapin kail dan juga talinya dulu, karena kan batang pohonnya sudah didapatkan. Selain membutuhkan joran yang kuat dan lentur, kekuatan tali juga dibutuhkan supaya tidak mudah putus. Tidak butuh terlalu panjang, cukup 1 depa tali untuk dililit menjadi 1. Nah, sekarang ini kita lagi melilit-lilit si tali pancingnya karena di teknik ngancar ini kita memang membutuhkan tali pancing yang kuat ya. Feb, betul. Del. Iya. Dah, selesai. Nih alat pancingnya udah ready, berarti di sini kita langsung aja ke sungai yuk. Biar kita lebih cepat dapetin ikan ya.